Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka, ada yang dinobatkan oleh Nabi sebagai anak angkat beliau, yaitu Hadrat Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Bagaimana proses penobatan beliau sebagai anak angkat? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita ikuti bersama jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada, Ainal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas salah seorang di antara as-sabiqun al-awwalun, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka dari kalangan yang paling muda, yakni budak beliau yang dimerdekakan, yaitu Hadrat Zaid bin Haritha radhiyallahu an. Siapakah beliau? Ini yang harus pemirsa ketahui dan perlu kita sampaikan kepada saudara-saudari kita tentang siapa sahabat Nabi yang mulia ini. Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang budak yang dipersembahkan oleh istri beliau, yakni Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kepada sang suami, yakni Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mana Hadrat Zaid ini? Hadrat Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berasal dari Bani Al-Kalb. Ayah beliau bernama Harithah, sementara ibu beliau berasal dari Bani Ma'an. Pada usia 8 tahun, satu riwayat menyebutkan 10 tahun, tapi tak jadi masalah, disebutkan bahwa ibu beliau, ibu Zaid bin Haritha yang bernama Su'da binti Tha'labah, mengajak putra beliau Zaid untuk pergi ke kaum ibu beliau, yakni di Bani Ma'an. Dalam perjalanan menuju kaum ibu beliau, satu riwayat menyebutkan di tengah jalan mereka dicegat dan dirampok. Tetapi satu riwayat lagi menyebutkan bahwa ketika mereka sampai di Bani Ma'an, di sana terjadi penjarahan, jadi penyerangan dari Bani Al-Qain atau Al-Qain kepada Bani Ma'an. Maka yang terjadi adalah anak-anak dijarah, di antara mereka adalah Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, pada saat itu dari Bani Al-Qain ini mereka menjual Zaid bin Haritha di pasar, dan ternyata di sana ada seorang saudagar atau pedagang yang membeli Hadrat Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu ini
seharga 400 dirham. Namanya adalah Hakim bin Hizam. Ya, Hakim bin Hizam. Dalam satu literatur ada yang menulisnya dengan Hukaim, tak jadi masalah. Hakim, tulisannya Hakim bin Hizam. Nah, beliau ini keponakan dari Hadrat Khadijah radhiyallahu anha yang sangat baik hati. Ada beberapa budak yang dibeli oleh beliau. Sebetulnya Zaid bin Harithah ini bukanlah seorang budak, ya. Perlu diketahui, Zaid bin Harithah bukanlah seorang budak dari kalangan merdeka. Tetapi karena penjarahan tadi, beliau terpaksa menjadi budak, ya. Jadi pemirsa harus diketahui bahwa beliau bukan dari kalangan kaum budak, tapi beliau berasal dari kaum merdeka yang ditawan kemudian dijual di pasar di Ukaz. Nah, pasar Ukaz ini jaraknya 30 mil dari kota Makkah atau 10 mil dari kota Taif. Ini perlu diperhatikan. Nah, ketika dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian ada beberapa budak bersama budak-budak yang lain. Nah, beliau menyerahkan salah satu di antara budak itu kepada bibi beliau, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dan wujud yang diserahkan, yang dihadiahkan kepada bibi beliau ini adalah Zaid bin Harithah. Kelebihan Zaid adalah orangnya sangat cerdas dan juga memiliki banyak kebijakan yang mengagumkan, luar biasa. Sehingga Hadrat Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat menyebutkan mempersembahkan, memberikan, tapi satu riwayat menyebutkan menghadiahkan. Tak jadi masalah, sama-sama memberinya. Dipercayakan, diamanatkan kepada hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Pemirsa, begitu baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga beliau mempersembahkan kasih sayang kepada hadrat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Segala kasih sayang diberikan, ya, kehalusan, kelembutan diajarkan kepada Zaid bin Harithah. Luar biasa. Sehingga Zaid bin Harithah sangat tertarik dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sisi lain pemirsa, ketika Zaid bin Harithah hilang, ya, ibunya sangat sedih. Ayahnya pun sangat sedih sekali. Sampai-sampai ayahnya mengelilingi negeri-negeri yang di Arab untuk mencari putra beliau Haris ini. Masya Allah. Betapa cintanya ayah beliau kepada Zaid. Tetapi beliau berjalan dari sudut-sudut Jazirah Arab, belum juga menemukan. Hingga suatu ketika ada rombongan haji dari kaum beliau yang pergi ke kota Makkah. Di sana ternyata di antara rombongan itu ada yang berjumpa dengan Zaid bin Harithah. Lalu mereka mengajak berbicara kepadanya. Ya, intinya lah bahwa memberi kabar bahwa orang tuanya sangat sedih, sangat menginginkan supaya anaknya kembali. Ibunya seperti apa situasinya sangat sedih. Ayahnya sampai bersyair, membuat syair-syair di mana beliau di antara isi bait beliau mengatakan bahwa, ya, aku tidak akan berhenti untuk mencari engkau wahai anakku. Selama unta masih bisa berjalan akan kucari engkau dimanapun engkau berada. Dalam satu riwayat yang lain mengatakan bahwa engkau, ya, oh hidupku, aku rela mati untukmu. Hidupku di sini adalah putra beliau, maksud, wahai anakku, aku rela mati untukmu. Jadi maksudnya adalah ayah beliau sangat mencintai, ingin mencari sekali, ingin menemukan anak beliau. Nah, kerinduan yang sangat ini diketahui oleh orang-orang. Di antaranya orang-orang yang berangkat tadi berhaji ke Makkah Al-Mukarramah. Mereka pulang dari haji memberitahukan kepada ayahanda beliau, Harith, bahwa putra anda ada di Makkah, tinggal bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kabar ini, ayah beliau sangat berbahagia, ibu beliau sangat berbahagia. Disiapkan sejumlah uang untuk jadikan sebagai tebusan untuk Zaid. Maka beliau mengajak paman daripada Zaid, yaitu Ka'ab, untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah, meminta supaya Zaid dikembalikan kepada mereka dengan tebusan. Sesampai di Makkah, ayah Zaid dan paman beliau yang bernama Ka'ab tadi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyampaikan niatnya supaya Zaid kembali bersama mereka ke kampung halaman. Ketika
ayahanda dan pamanda datang, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut mereka dengan penuh rasa cinta dan penuh penghormatan, dan memberitahukan kepada mereka bahwa, oh ternyata Anda adalah ayahnya Zaid. Zaid ada baik-baik saja. Dan jika Zaid ingin pulang bersama Anda, saya dengan rela hati menyerahkan kepada Anda untuk dibawa pulang. Akhirnya Nabi SAW memanggil Zaid bin Haritha dan bertanya, apakah engkau mengenal dua orang ini? Kata Zaid, ya saya mengenal. Mereka berdua adalah ayah dan paman saya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Hadrat Zaid langsung memeluk ayah beliau dan paman beliau sambil menangis. Ya, untuk melepaskan kerinduan yang selama ini ada pada hati beliau. Sangat rindu sekali kepada ayah beliau, orang tua beliau, ayah dan ibu beliau, serta paman beliau. Pemirsa, coba apa yang terjadi? Kerinduan yang begitu dalam, yang sudah tak tertahankan, kini terobati dengan kedatangan ayahanda dan pamanda. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Zaid, Zaid, ini ayahanda engkau, mereka siap membawa engkau untuk pulang. Jika engkau menghendakinya, silahkan, saya persilahkan dengan begitu tulusnya. Maka apa jawaban dari Hadrat Zaid, pemirsa? Jawabannya adalah, aku lebih mencintai engkau, aku lebih mencintai engkau, hai Rasulullah, dibanding ayah dan pamanku, dibanding keluargaku. Beliau memilih lebih baik menjadi budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat beliau. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwa tidak perlu tebusan untuk membawa pulang ini putra dari Haritha ini. Diserahkan, beliau siap menyerahkan kepada ayahanda beliau dan pamanda beliau dengan senang hati tanpa bertebusan, gratis, bebas. Tetapi luar biasa, Zaid mengatakan kepada ayahanda beliau, ayah, kalau bahasa kita saat ini, maafkan saya lebih mencintai Rasulullah SAW dibanding ayah dan ibu serta keluarga di sana. Lalu ayahanda beliau marah kepada beliau, hai Zaid, apakah engkau lebih mencintai perbudakan, menjadikan budak daripada menjadi orang yang merdeka? Beliau mengatakan tidak. Aku lebih mencintai menjadi budaknya Rasulullah SAW karena aku tahu kasih sayang beliau. Tidak ada duanya di muka bumi ini. Sehingga beliau menyerahkan semuanya. Demi Rasulullah SAW, beliau siap untuk meninggalkan ayah dan bundanya, keluarga yang dicintainya, tanah air yang dirindukannya. Luar biasa pemirsa. Itulah kecintaan Zaid. Dan itu dasarnya apa? Karena karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sungguh mulia, yang menjadi uswatun hasanah, yang memikat hati, sehingga hati Zaid tertambat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kasih sayang yang diberikan Nabi SAW dirasa oleh Zaid melebihi apa yang diberikan oleh keluarganya, yang diberikan oleh ayah dan ibundanya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, inilah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat hati Zaid renyuh, tidak tega untuk meninggalkan beliau dan tetap bertahan bersama beliau. Tetapi Nabi SAW tentunya sebagai seorang yang insan kamil, insan yang sempurna, yang memahami lubuk hati yang paling dalam dari ayahanda Zaid, mengatakan kepada orang tuanya dengan cara yang sangat halus. Beliau pergi membawa Zaid ke hadapan orang-orang Makkah masa itu. Beliau katakan, wahai penduduk Makkah, wahai manusia, wahai orang-orang, saksikanlah oleh kalian, hari ini aku telah membebaskan Zaid dari perbudakan, dari menjadi seorang budak, dan aku angkat beliau menjadi anakku, dan dia akan menjadi pewarisku. Dia adalah ahli warisku. Mendengar ini, ayah Zaid menjadi senang, menjadi bahagia, karena tahu anaknya bukan menjadi seorang budak, tetapi menjadi seorang yang bebas, merdeka, dan menjadi anak dari seorang insan yang mulia, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa,
Jadi ayahandanya terobati, Zaid pun terobati. Dan ikhlas hati ayahandanya dan pamandanya meninggalkan kota Makkah karena melihat anaknya mendapatkan status yang mulia. Dan kali ini beliau menjadi, Zaid menjadi anak dari Muhammad. Zaid menjadi anak dari Muhammad. Sehingga pada saat itu pun dinobatkan sebagai Zaid bin Muhammad. Pemirsa, ini catatan penting. Zaid bin Muhammad. Pada masa itu, kebiasaan orang Arab masih beranggapan bahwa status anak kandung sama dengan status anak angkat. Atau status anak angkat disamakan dengan anak kandung. Sehingga Zaid dikatakan Ibnu Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sejak hari itu. Pemirsa, ini yang terjadi di Makkah masa itu. Tetapi apa yang terjadi, pemirsa? Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, status Zaid bin Muhammad ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quranul Karim, surah Al-Ahzab, ayat yang kelima. Kalau dihitung dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala adi'iyaakum abna'akum. Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian itu sebagai anak-anak kandung bagi kalian. Tidak sama sekali. Ketika ayat ini diturunkan, lalu Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukanlah bapa kandung salah seorang di antara kamu. Seorang laki-laki di antara kamu. Nah, ketika ayat ini diturunkan, maka pada hari itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan status itu. Dikembalikan statusnya kepada Zaid bin Haritha, tidak lagi Zaid bin Muhammad, karena Allah sudah menyatakan bahwa itu tidak benar. Masalahnya apa, pemirsa? Masalahnya adalah ada hal penting yang akan terjadi, yaitu apa? Dalam persoalan pernikahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu syariat yang sempurna, di mana ketika Hadrat Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhu menceraikan istri beliau yang bernama Zainab radhiyallahu ta'ala anha, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat, memberikan petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi bekas istri dari anak angkat beliau ini. Pada masa itu, pemirsa, Madinah menjadi guncang lantaran Zaid ini kan dianggap oleh orang Arab sebagai anak angkat Nabi SAW yang statusnya disamakan dengan anak kandung. Sehingga ketika beliau menikahi mantan istri Zaid radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Hadrat Zainab radhiyallahu ta'ala anha, Arab masa itu gempar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada mereka dalam syariat Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab bahwa jangan pernah menjadikan anak angkat kalian sama seperti anak kandung. Ingat, anak angkat itu tidak sama, bukan darah daging kalian. Sehingga kalau anak angkat kalian punya istri, kemudian diceraikan olehnya, itu bisa dinikahi. Itu, pemirsa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariatnya kepada kita ini melalui Nabi kita tercinta Muhammad SAW, supaya kita mengerti mana yang hak, mana yang batil. Oleh karenanya Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima menyebutkan bahwa dzalikum qaulukum bi afwahikum, kalian mengatakan bahwa anak angkat sama dengan anak kandung itu hanya perkataan kalian dengan mulut-mulut kalian saja. Wallahu yaqulul haqq,
firman Allah itu benar, wa huwa yahdis sabil, dan dia memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi artinya apa? Pembatalan Zaid bin Muhammad itu sah menurut syariat, menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan maunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau menikahi mantan istri dari anak angkat beliau yang bernama Zainab radhiyallahu anha, itu sah secara hukum syariat Islam. Jadi ketika ada orang yang mencela, itu tidak dibenarkan. Pemirsa, itulah sedikit dari kisah Hadrat Zaid radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, perlu diketahui bagaimana kewafatan Hadrat Zaid radhiyallahu anhu. Beliau wafat di perang Mu'tah. Kapan perang Mu'tah ini terjadi? Perang Mu'tah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, di mana Nabi SAW mengangkat beliau sebagai panglima perang masa itu. Kemudian beliau wafat di perang itu, perang Mu'tah tersebut, dan bendera Islam pada masa itu diserahkan kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dan dilanjutkan kepada Hadrat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu setelah Hadrat Ja'far radhiyallahu anhu syahid. Kemudian diteruskan oleh Hadrat Khalid bin Walid ketika melakukan perang yang sungguh luar biasa, di mana pada masa itu umat Islam hanya 3.000 orang, 3.000 prajurit menghadapi 200.000 pasukan dari Romawi Timur, ya, Bizantium masa itu, yang bekerja sama dengan kaum musyrikin. Luar biasa. Tetapi bagaimana semangat Zaid? Beliau adalah pahlawan Islam, ya. Sahabat Nabi SAW yang satu-satunya diabadikan dalam Al-Quran. Namanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma qada Zaidum minha watara. Maka tatkala Zaid itu telah menceraikan istri beliau, ya. Jadi nama beliau Zaid disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Dan ini pemirsa harus tahu bahwa inilah satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada sahabat yang lain disebutkan kecuali Zaid. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Hadrat Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Aisyah, menyebutkan bahwa salah satu anak yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Hadrat Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Oleh karenanya Rasulullah mencintai beliau dan beliau sangat dicintai oleh Hadrat Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan ini merupakan bukti bahwa Hadrat Zaid adalah wujud yang beriman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ana akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sebelum aku Muhammad. Saya ulangi, tidaklah beriman, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sekalian wahai umat Islam sebelum aku Muhammad lebih dicintai olehnya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Dan itu sempurna pada Hadrat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah ahsan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.